program guru penggerak kurang lebih selama 3 bulan kurang. Jadi saya ingin sharing tentang budaya positif khususnya. Jadi ada 4 modul, modul 1 yang sudah saya pelajari dan sekarang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, di situ kita pelajarikan kehadiran Islam dewasa dan atas asal keterangan ilahiyah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk mengawali kegiatan, saya akan panggil untuk doa terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan berdiri. Demikian acara diseminasi hari ini, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya silakan untuk duduk kembali. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah membersamai saya, khususnya sampai di titik modul 1.4. Baik, untuk acara selanjutnya adalah program pembuka dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Salam Swastiastu. Baik, di sini saya mengapresiasi sekali pada Bu Novi tentang materi yang akan diberikan pada kita adalah budaya positif. Budaya positif adalah kita sudah lihat dari namanya positif pasti hal yang baik. Mungkin nanti Ibu Novi bisa memberikan kami hal-hal yang baik untuk kami terapkan di sekolah ini, baik menjadi kepala sekolah, baik menjadi guru, dan menjadi staf. Semua itu mungkin kita akan simak dengan baik, kita akan nanti terapkan, karena budaya positif itu yang saya tahu itu adalah mencakup hal-hal keberpihakan kita kepada siswa, di mana kita akan menuntut siswa untuk membentuk karakter siswa yang lebih memiliki institut yang tinggi, bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi memiliki budi pekerti yang luhur. Itu mungkin nanti kita dengarkan bagaimana kita mendekatkan diri kepada siswa, bukan menjadi guru yang ditakuti, tapi guru yang dibanggakan oleh siswa dan disegani. Itu yang harapkan nanti sama Bu Novi, bagaimana membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sekarang namanya, nanti bagaimana caranya hal-hal yang positif itu bisa Bu Novi tularkan ke kita di sini. Itu dari saya untuk pembukaannya, karena tadi dibuka oleh Om Swastiastu yang tidak masuk para sakti. Om Sakti Om. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Berikan tangan meriah untuk Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bapak untuk kalimat pembukanya. Aspek kader, kami semua bisa mengamalkan niat baik Bapak untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah, sehingga menghasilkan anak-anak yang bertanggung jawab dan mandiri dan bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan nilai-nilai kemungkinan kelas yang kita pahami bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Apakah sudah sarapan? Makan siang sudah?
10 bagi 5 berapa dulu? 10 bagi 5 berapa? Benar, iya. Oke. Ya. 10 bagi 5. 2. Oke, nggak apa-apa. Cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi ya. Tujuan tadi untuk menambah wawasan Bapak Ibu ya, bisa banyak ya, untuk menambah mereka yang bidang demokrasi, tapi lewat permainan seperti itu. Oke, yang selanjutnya, nah latar belakang. Latar belakang kenapa budaya positif itu adalah perjalanan yang harus dijalani dan sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, yaitu memimpin pembelajaran. Serta kita harus menciptakan karakter murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kenapa saya ambil profil belajar Pancasila? Karena hal ini berkaitan dengan visi yang sudah saya diskusikan sebelumnya bersama Bapak Kepala Sekolah, bersama rekan-rekan guru yang lain, bahwa visi saya adalah untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi dan memiliki karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila di era digital. Jadi seperti itu visi yang saya kembangkan ya Bapak Ibu. Saya tambahkan di sini pada bagian profil pelajar Pancasila. Dan yang melatar belakangi hal ini adalah karena kita harus menciptakan suasana positif yang berpihak kepada siswa dengan cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi saya harapkan semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bisa menerapkan dengan kelas maupun keyakinan sekolah agar menjadi kebiasaan terwujudnya budaya positif di sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Adapun tujuan dari diseminasi budaya positif adalah mewujudkan budaya positif melalui kegiatan kelas, membangun motivasi internal dari dalam pembelajaran, meningkatkan penerapan nilai-nilai kebajikan universal, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah berpasangan. Masih ingat pasangannya? Apakah duduk di sebelah Bapak Ibu? Ya. Kebetulan duduknya bersebelahan. Oke, silakan Bapak Ibu menggenggam tangan. Satu orang, boleh siapa aja? Saya contohkan ya. Menggenggam tangan seperti ini Bapak Ibu ya. Menggenggam tangan. Satu aja, satu orang aja. Satu tangan, boleh sebelah kiri, satu tangan aja. Oke, satu ya. Berarti kalau Bapak pasangannya Pak Agus, silakan Bapak yang memegang tangan yang habis
bisa paksakan murid itu menjadi apa yang kita mau. Misalkan, saya ingin anaknya itu belajar menggunakan proyektor. Padahal apa yang terjadi di kelas, anak itu lebih suka belajar kinestetik. Jadi sesuai dengan, misalkan saya ada alat peraga, dia lebih suka menunjuk-nunjuk alat peraganya itu secara langsung. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru tidak berhak memaksa siswa karena mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan apa yang saya pahami pada paradigma kinerja dan harap bahwa kita hanya bisa menuntun murid tersebut untuk mencapai cita-cita dan kebahagiaannya. Nah, kita tidak bisa membuat dia memiliki bakat sendiri. Misalkan dia bakatnya menjadi polisi nantinya, kita arahkan, kita paksa selama dia belajar di sekolah untuk menjadi perawat. Tidak bisa. Kita hanya bisa memfasilitasi bakat yang dia punya nantinya akan menjadi polisi. Seperti itu. Ya Bapak Ibu? Baik. Adapun konsep-konsep inti yang saya pahami dari inti budaya positif, yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebaikan universal, ada kebutuhan manusia, motivasi, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Dan itu yang akan kita pelajari, kita pahami, kita belajar bersama-sama pada ruangan ini hari ini juga ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi kembali lagi kepada visi yang saya diskusikan kemarin bersama Bapak Kepala Sekolah. Bermulanya nanti adalah pembelajaran sesuai dengan paradigma baru, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya tidak jelaskan lagi karena saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat yang selama ini menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila di kelasnya masing-masing. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ini mengubah paradigma. Miskonsepsi tentang teori kontrol tadi itu dijelaskan oleh psikiater asal Amerika Serikat yang bernama teori kontrol bernama Dr. William Glasser. Ya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Betul? Misalkan kebutuhan saya akan kesenangan, mungkin kebutuhan Bapak Ibu adalah kekuasaan. Nanti ada di materi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apa betul? Berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, khususnya kita sebagai seorang guru. Kita harus melihat potensi yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Siswa yang berbuat salah pun ternyata memiliki tujuan masing-masing. Benar tidak? Benar tidak? Mereka punya alasan masing-masing. Benar tidak? Kita tidak bisa mengontrol mereka. Orang lain bisa mengontrol saya. Benar tidak? Yang tadi Bapak Ibu
disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apa peran kita sebagai seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya ucapkan dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik berdasarkan paksaan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu.
wujud dia mencari perhatian dari gurunya. Kemudian gurunya menelponlah ibunya, "Sep, Bu, anaknya tadi ngambil bekal temannya. Oh iya, besokannya setelah dia sampai rumah, besoknya di sekolah lagi, dikasihlah bekal yang enak-enak sama ininya, sama ibunya." Ya, kemudian bilang dia sendiri sama ibunya, "Kamu jangan kayak gitu lagi ya." Boleh ya, berarti dia itu mencari kasih sayang. Ibunya jadi lebih sayang sama anaknya kan, dikasih tahu kamu nggak boleh kayak gitu. Itu perbuatannya tidak baik. Jadi itu memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Dalam kasus bulan tadi, ketika dia meminta bekal temannya, temannya jadinya takut nggak? Takut nggak? Terpaksa dia memberikan, apalagi bulan ini memiliki kekuasaan di kelasnya. Ya. Kemudian dia mengambil bekal temannya, temannya takut, berarti dia memenuhi keinginan untuk berkuasa. Penguasaan yang dituju. Selanjutnya, kebutuhan dasar akan kebebasan, memilih, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, hal ini berkaitan dengan seperti kasus yang tadi. Saya contohkan itu satu kasus saja, biar Bapak Ibu cepat paham, ya. Nah, kebebasan ini dia bosan dengan bekal yang dikasih ibunya. Dikasih ini terus terus sama ibunya, bosan ya. Kasihan sekali ya itu, khususnya sampai keriting gara-gara makan di siang hari. Terus kontennya di sebelah bekalnya spaghetti, burger. Karena dia pengen kebebasan untuk mencicipi hal-hal yang baru, ngambillah dia makanan temannya. Berarti kebutuhan dasarnya akan kebebasan harus dipenuhi oleh dirinya sendiri. Sampai di sana paham Bapak Ibu? Nah, saya lanjutkan yang terakhir, semangat. Kesemangat ini berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Pada kasus bulan yang tadi, oh salah ya, pada kasus bulan tadi, dia juga mencoba untuk memenuhi rasa senangnya. Ya, ketika dia mengambil bekal temannya, dia ketawa, karena temannya takut, ya kan? Kemudian dia senang, temannya takut. Kemudian dia senang, temannya melapor ke gurunya. Dia senang juga karena makanan yang dia suka ternyata dia bawa oleh temannya, dia makan. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi memang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sudah paham? Sudah. Semua orang memiliki kebutuhan dasar. Saya yakin semua orang memiliki kebutuhan dasar. Kelimanya ini tidak mungkin tidak. Oke, saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang yang termotivasi karena dari luar. Jadi dia termasuk ke dalam motivasi impulsif ekstrinsi. Ada motivasi dari dalam. Dia termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya nanti akan berikan contoh lagi yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Hubungan. Ada lagi orang yang melakukan suatu kegiatan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi intrinsik itu dari dalamnya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan jalan-jalan yang mereka percaya. Contoh, Bapak Ibu selama ini mencari topik di PMK. Kalau saya contohkan untuk motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, benar tidak? Benar, karena takut SKP kinerjanya di PMK di bawah peringkat atau di bawah ekspektasi. Karena takut Bapak Kepala Sekolah marah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PMM? Nanti saya kasih kamu nilai di bawah ekspektasi. Takut kan? Itu karena takut akan hukuman. Nyaman tidak itu
tidak nyaman. Ya kan? Karena pasti banyak guru yang mengeluh kenapa sih harus buat SKP-nya di PNM, kenapa sih harus mencari banyak sertifikat di PNM, di topik-topik yang ada di PNM. Pasti arahnya ke sini karena unsur ekstrinsi, tidak nyaman dan ada hukuman di sana. Yang kedua, ekstrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya nih, bapak ibu kumpul di Yusuf, ditanya, udah berapa punya sertifikat PNM? 100? 1000? Ada teman CDP saya punya sertifikat PNM ratusan loh, puluhan ribu ratusan. Ini luar biasa sekali kan? Dan itu adalah bentuk untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Orang menyatakan sekarang bilang, wih, banyak banget loh, wih keren sekali kamu, kok bisa banyak itu dapat sertifikatnya, gimana caranya? Dan itu kan ada kepuasan tersendiri orang itu. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Intrinsiknya, contohnya seperti Bu Ulan. Nah, Bu Ulan, contohnya seperti Bu Ulan teman saya. Dia pengen benar-benar belajar nih, pengen mencari tahu topik-topik yang dia bisa sesuaikan di kelas. Misalnya, dia pengen belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Carilah dia topik sendiri di PNM, dapat ilmunya diterapkan. Terus dia pengen menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Carilah dia topik di PNM, diterapkan. Asesmen, diagnostik, refleksi, dia pengen tahu juga. Carilah dia keinginan sendiri untuk belajar. Tidak skip video yang ada di PNM. Di PNM dia memang benar-benar nonton dulu. Jawab refleksinya dengan baik, jawab post-testnya dengan baik, dan luar biasa predikatnya. Berarti itu adalah motivasi dari dalam diri berulang untuk berubah dan menciptakan pembelajaran menyenangkan, aman, berdiferensiasi bagi siswa lain. Tepuk tangan dulu untuk mengulang. Tapi saya yakini menurut kesimpulan itu memang dari prinsipnya ya. Kenapa mencari topik pendalamannya? Diharuskan ibu. Sampai di sini Pak. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Mohon maaf itu banyak ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak membosankan ya. Lanjut. Kita langsung menuju ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 poin penting di sini Bapak Ibu ya. Hukuman sudah pasti, tidak terencana dan tiba-tiba. Ciri-ciri yang lainnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam membuat peraturan. Kemudian bersifat satu arah saja, jadi hanya guru yang bisa memaksa hukuman tersebut. Sudah berupa hukuman psikis atau fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dia perbuat. Nah, kira-kira di antara ketiga ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita sebaiknya di posisi yang mana Bapak Ibu? Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya begitu. Kalau menurut pandangan saya sebagai seorang pendidik, dari ketiga hukuman, konsekuensi atau restitusi yang dijalankan, sebaiknya dijalankan memang kalau menurut saya kalau bisa sih restitusi dulu. Tapi kalau kita sebelum restitusi itu sendiri, pasti ada hukuman dulu yang diberikan untuk membuat si anak itu menjadi tahu itu benar atau tidak, kemudian membuat kesepakatan bersama sebagai konsekuensi, baru kita bisa melanjutkan ke proses restitusi. Jadi terima kasih.
Ayu ya. Jadi Pak biasa sekali pendapat dari Miss Ayu, hukuman itu dia bersifat memaksa. Jadi anak itu harus melakukan apa yang gurunya suruh. Misalkan bersihkan kamar mandi. Nah, itu hukuman. Tapi yang negatif di sini adalah berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi apakah dengan hukuman guru tersebut kita bisa menjamin kita mengulangi kesalahan yang sama? Tidak. Benar tidak? Bapak Ibu pernah nggak melakukan hukuman atau menerapkan hukuman sesuai tapi ternyata diulang lagi? Hukuman itu juga menyebabkan mental anak-anak itu menjadi kacau. Ada trauma. Saya sendiri adalah anak yang di SD beberapa kali dihukum oleh guru. Jadi pada saat itu saya memiliki guru yang keluar hukumannya itu adalah fisik. Sampai sekarang saya masih ingat psikis juga. Guru itu adalah guru yang gila. Apakah Bapak Ibu mau bicara seperti itu? Tidak. Nah, paham ya maksud saya? Selanjutnya konsekuensi. Ini terkait dari dua arah ya. Maksudnya seperti peraturan yang ada di sekolah. Tapi siswa itu dipaksa untuk menaati juga kan. Itu juga akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Maka itu hal-hal negatif setelah itu. Dan memang betul kata Miss Ayu, yang paling ideal itu adalah restitusi. Selanjutnya kita dulu ya. Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengklasifikasikan apakah hal ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Siap Bapak Ibu? Siap. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oh, oke, good. Bapak Ibu ternyata paham ya perbedaannya ya. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Woi, Pak Oke. Tepuk tangan untuk semua. Tapi, apakah jawaban Bapak Ibu itu benar? Mari kita buktikan. Survei membuktikan. Kata-kata. Ya. Hebat Bapak Ibu ya, jadi benar. Yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman, dan yang ketiga adalah konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu ya, berarti sudah paham perbedaannya ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, bulan. Oke, silakan bulan. Saya berikan ruang kepada bulan untuk mencurahkan. Ya, terima kasih Bu Tinopi. Menurut saya, apa perbedaan atau mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya, karena saya mengajar anak kelas 3, biasanya kalau peraturan kelas itu dia lebih otoriter. Ya, dia lebih otoriter, dia ada tahapannya harus begini. Tapi kalau keyakinan kelas mengajak anak-anak untuk lebih legowo, jadi dia bisa berekspresi sesuai dengan keinginannya dia. Kalau peraturan itu lebih sifatnya memaksa anak-anak baru. Ya, terima kasih sudah berikan. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali ya Bu Bulan pemahamannya ya selama ini. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Bu Bulan. Keyakinan kelas itu sebaiknya perlu kita praktek. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu menunjuk lagi kepada nilai-nilai kebajikan universal seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, peraturan kelas itu bisa aja kan dibuat hanya oleh guru, oleh kepala sekolah, tanpa siswa itu tahu. Ketika itu diterapkan, otomatis siswa itu akan banyak yang melanggar, ya kan? Nah, kemudian kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, guru juga ya, kemudian siswa juga ya, kemudian kita sepakati nilai-nilai yang berkaitan dengan kebijakan
keyakinan universal sehingga itu menjadi keyakinan kelas. Ketika dilanggar oleh sesuatu, maka diingatkan keyakinan kelas apa yang kamu ingat, maka otomatis hal-hal yang negatif itu tidak akan terulang lagi, tidak seperti peraturan ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan membagikan satu pengalaman saya yang sudah saya terapkan di kelas saya mengenai keyakinan kelas ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini saya sudah lakukan pada awal tahun pembelajaran baru. Jadi tujuannya adalah kita membuat kesepakatan. Kita membuat keyakinan kelas agar anak-anak lebih tertib, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri dalam melaksanakan pembelajaran. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kalau di kelas ini saya gunakan post-it seperti ini. Jadi anak-anak saya sebarkan post-it masing-masing, kemudian dia menuliskan masih dalam bentuk kesepakatan. Nanti ada perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Masih dalam bentuk kesepakatan, kemudian saya kumpulkan, saya suruh anak-anak menempel di papan tulis, kemudian saya golongkan berdasarkan kata-kata siswanya dan saya ubah menjadi keyakinan kelas, kalimatnya lebih positif, kemudian anak-anak nanti akan menandatangani keyakinan kelas yang mereka sudah buat. Jadi hal ini untuk meminimalisir anak-anak melakukan tindakan yang di luar kendali kita seperti itu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Contoh, ada satu siswa waktu ini yang membuat jangan membuli teman. Jangan membuli teman itu apakah masih dalam artinya yang positif? Bapak Ibu, ada kata jangan. Kita buat menjadi kalimat yang positif. Jadinya apa? Siapa yang bisa? Ayo. Janganlah membuli teman. Ya, jadi menurut saya sih bersikaplah baik kepada teman. Bersikaplah baik kepada teman. Oke, kita tampung. Bu Deni. Berteman tanpa membeda-bedakan. Berteman tanpa membeda-bedakan. Ada lagi yang lain? Ayo. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi bisa kok itu dibuat ya. Bisa Bapak Ibu buat. Tapi alangkah baiknya kita ingat lagi nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sudah terangkan. Ada nilai apa? Kalau bully itu berkaitan dengan apa? Saling menghormati dan saling menghargai. Jadi kita rubah kalimatnya. Jangan membuli teman. Jadinya saling menghormati dan menghargai. Janganlah buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Karena ada nilai-nilai kebajikan tentang kebersihan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sedikit saja akan mudah diingat. Jadi jangan bertele-tele. Buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya di depan kelas ada tempat sampah, silakan anak-anak buang di situ. Kemudian di kantin juga ada tempat sampah, silakan buang. Jadi kan tidak efektif. Kita bisa buat singkat. Janganlah kebersihan. Lanjut, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Difungsikan lagi ya, sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas pasti. Jadi semua siswa diberikan post-it untuk menulis kesepakatan kelas, kemudian kita ubah menjadi kalimat post-it dan jadilah keyakinan kelas. Ada yang sudah di sini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Ada? Atau mungkin sudah tapi kalimatnya masih berupa kalimat negatif? Iya, masih ada kata jangan ya, atau masih kesepakatan ya. Oke. Silakan nanti Bapak Ibu bisa rubah ya menjadi kalimat yang lebih positif. Terima kasih Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas. Saya sudah menghasilkan satu keyakinan kelas yang tepat sesuai dengan kategori tadi.
Yang pertama, datang tepat waktu menjaga kebersihan kelas. Berarti nilai-nilai universal yang dituju adalah nilai kebersihan. Yang kedua, berpakaian rapi sesuai peraturan sekolah. Berarti berpakaian rapi dengan nilai kebajikan universal. Rambut rapi juga kerapian masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Tertib saat proses pembelajaran berlangsung itu juga salah satu wujud dari saling menghormati, menghargai guru yang sedang berbicara ya. Menghargai guru dan teman juga termasuk ke dalam saling menghormati dan menghargai. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh juga termasuk ke dalam disiplin, mandiri, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita kembalikan lagi semua ke nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Nah, setelah anak-anak sepakat dan yakin, baru kita minta tanda tangannya di bawah sini. Jadi semua anak-anak menandatangani keyakinan kelas yang kedua. Otomatis nanti ketika dia membuat kesalahan, ingatkan lagi tentang nilai-nilai kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah ini ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Setelah saya jelaskan kelima posisi kontrol guru ini, silakan Bapak Ibu merefleksikan diri masing-masing. Kira-kira saya ada di posisi mana ya? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, ataukah sudah manajer? Baik, untuk yang pertama, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Misalnya nih, kalau penghukum itu biasanya dia itu satu pihak aja dari guru, langsung memberikan hukuman pada siswa. Berat, kamu silakan kamu keluar lapangan berjemur selama 1 jam. Kan yang seperti itu. Biasanya kata-katanya itu lebih ke kasar, lebih negatif dan memaksa siswa itu harus. Nah, ini yang terjadi sebenarnya karena takutnya adalah menjadi trauma di masa depan. Jadi dia akhirnya guru yang aku tidak suka itu yang butuh dia selalu menghukum aku, takutnya seperti itu. Contoh ya dulu ya, tapi enggak kenyataannya untuk anak guru yang teladan banget ya. Baik, selanjutnya kalau posisi membuat merasa bersalah biasanya bahasanya itu lebih halus. Ini biasanya bahasanya halus. Kamu tidak kasihan ya sama guru? Kok kamu melakukan hal itu lagi sampai bosan guru lihat kamu di ruang BK, misalkan seperti itu. Kamu nggak kasihan ya sama guru? Nah itu sudah kalimat yang membuat merasa bersalah. Jadi murid itu merasa bahwa oh berarti aku melakukan sesuatu hal yang membuat guru itu tidak nyaman. Ya kan? Kemudian teman. Kalau teman itu seperti kita menggunakan bahasa yang seperti itu kan kepada siswa kayak ayo dong, aku ini dong, ibu guru, kamu jangan ya besok jangan lagi. Nanti ibu guru yang lagi sama kepala sekolah kalau punya murid yang suka terlambat. Nah, contohnya itu seperti itu. Kemudian pemantau. Nah pemantau di sini hanya memantau saja. Ketika murid melakukan kesalahan, kamu tahu konsekuensinya apa? Kamu menurut ya udah kamu silakan menulis apa kamu terlambat, silakan kamu berdiri di depan ruang guru. Kemudian kamu menulis konsekuensi yang harus kamu lakukan. Itu dalam posisi konsekuensi ya, ini pemantau. Nah manajer ini adalah ideal sekali. Semoga ini bisa kita lakukan bersama-sama sebagai posisi kontrol dulu. Karena apa? Ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita bertanya kepada siswa, kita berdialog pada siswa, hal apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan hal yang seperti itu, karena saya sudah terapkan juga, jadi saya ada di CBB ini ada demonstrasi konseptual. Saya coba lakukan dialog di kelas, ternyata memang efektif untuk menjadi posisi manajer itu lebih efektif kepada siswa agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama karena diingatkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tapi mungkin ada banyak kasus yang tidak bisa ya, tapi nanti semoga aja Bapak Ibu bisa di posisi manajer ya. Selanjutnya, nah ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum akan bilang seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam.
pasti ini adalah sertifikat saja. Kalau dulu siswanya mau tidak mau harus mengikuti, ya kan? Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ada yang seperti itu muridnya? Oke, mungkin lagi sebentar bisa sharing yang berulang ya. Oke, selanjutnya. Kalau teman, seperti yang saya bilang tadi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, sudahlah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ada juga yang seperti itu posisi teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan digunakan lagi. Jadi hanya melintas saja sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, masih dalam kasus yang sama, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau di posisi manajer, kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sudah masuk ke dalam posisi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita akan telah bersama-sama, Bapak Ibu. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira apa? Ayo. Pembuat merasa bersalah. Oke, sepakat ya. Yang kedua, push up 10 kali di lapangan. Hukuman. Oke. Penghukum ya. Oke, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Apakah jawaban bapak ibu benar? Survei membuktikan. Benar ya. Pembuat merasa bersalah, hukuman, manajer, dan teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ternyata teman-teman bapak ibu ini luar biasa ya. Baru sekali saya jelaskan, ternyata bapak ibu sudah bisa membedakan posisi kontrol mana aku. Bu Guru mulai jadi curhat, ayo. Jadi. Kalau siap sedikit pengalaman ya, itu posisi kelas AA yang sekarang itu dulu kelas 3. Itu zamannya COVID sesi 1 dan sesi 2. Itu mungkin pengalaman saya dari dulu sampai dengan saat itu bagi saya itu adalah guru yang tetap kejam. Saya tidak pernah seperti itu kepada siswa saya. Nah, saya begitu karena ada 2 kalinya. Mereka tidak mengerjakan PR. Ya, hampir dari satu sesi itu hanya 2 yang buat, sisanya tidak dengan alasan lupa. Akhirnya saya menghukum semua anak saya, tidak hanya sesi 1 saja. Sesi 1 dan sesi 2 itu saya hukum tidak boleh istirahat selama 1 semester dan tidak boleh rekaman lagi. Di dalam kelas tidak boleh minum karena yang berbicara hanya saya saja. Anak-anak tidak berbicara, jadi saya harap mereka tidak butuh minum. Alhasil hari ini kemarin kejadiannya saya ketemu dengan anak kelas 6 sekarang, mereka tidak pernah menyapa saya. Mereka tidak pernah menyapa saya, jadinya saya berpikir mungkin mereka benci dengan saya. Karena saya dari 2015 saya menjadi guru, saya tidak pernah sejahat itu jadi guru. Saya itu hanya gede suara, jadi saya membentak langsung daripada saya memberikan hukuman seperti itu. Dari itu saya belajar, saya tidak akan pernah menghukum anak saya, siapapun itu, Jack senakal itu, saya tidak pernah menghukum dia untuk bersihkan kamar mandi. Sama sekali tidak pernah. Ya, saya tidak mau karena bagi saya sayang sama mereka, mereka harus sayang sama saya. Saya membuat aturan seperti ini, mereka harus mengikuti aturan saya. Mungkin cara saya salah. Untuk masalah yang kedua, mohon masalah merasa bersalah. Itu kelas 5A yang sekarang. Ya, angkatan saya punya masalah sama anak-anak. Karena tujuan saya baik. Begitu dia naik ke kelas 4, 5, dan 6, saya mau berarti anak saya berkarakter. Tidak mau anak saya jadi ural-ural. Ibu tahu asal saya meninggalkan dia cuti 3 bulan, saya masuk, saya mendapat laporan dari guru Weda dan guru Memang, bulan Asoka saja yang membuat masalah.
tidak akan peduli dengan kamu. Mau kamu bagaimana di kelas terserah. Akhirnya begitu dia sempat ketemu sama saya, dia berkata seperti ini, Bu Guru, saya sudah berubah, saya sudah buat PR, saya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih nak, kamu sudah mendengar apa yang ibu katakan. Nah, kalau yang mendengar saya nggak tahu ini manajer aku. Kemarin terjadi suatu masalah waktu ada kakak di sini. Ada murid pas jam mukul temannya, si Yusina. Saya tanya, kenapa kamu mukul temannya Jep? Kok kamu hancur terus? Saya tes mental. Jawabannya tes mental. Pancing emosi, kepancing emosi. Tapi saya coba sabar. Mengontrol diri ya. Kenapa kamu tes mental? Apakah kamu polisi? Apakah kamu di bidang tentara? Kamu bisa ngetes mental temannya? Ibu yang buruk tidak pernah mengetes mentalmu atau mengetes. Terus kalau sudah begini, temanmu harus bagaimana? Kamu harus bagaimana? Dia tidak berjawab. Sepertinya dia malu. Tapi maksud saya tidak pernah mempermalukan anak saya di depan umum. Akhirnya dia berkata begini, saya minta maaf dulu. Oke, maafnya sama Bu Sunya, bukan sama Bu, karena kamu tidak melakukan kesalahan sama Ibu. Karena saya tidak mau anak-anak saya yang saya didik, tidak ingin menjadi anak yang kurang ajar. Cukup kesalahan saya terjadi di asrama, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Karena hasilnya yang saya lihat, begitu mereka masuk, dia cuma gini, pas dia begitu kita di luar sekolah, dia ketemu saya, dia tidak akan menyepak. Ya, makanya sampai kemarin tuh saya bilang gini, ibu kok yang ngajar kamu dulu di kelas 3, kamu gak ingat ya? Ingat tuh. Tapi dong ya, cuma saya pikir, oh mungkin dia benci karena saya salah. Jadi saya terlalu keras, makanya anak didik saya kelas 5, 4 sampai sekarang jam dimanapun, makanya saya tidak pernah ngomong fisik ataupun hukum apapun. Cukup saya hanya teriak-teriak di depan kelas, walaupun dia ngerti nggak ngerti, yang penting dia sudah tahu kalau ini salah. Itu saja. Terima kasih. Wah, luar biasa yang berulang ya. Berarti dari kasus yang saya tangkap tadi, berarti guru Wulan sudah merefleksi dirinya bahwa apa yang saya lakukan, posisi kontrol apa itu sudah salah kalau hidupku. Merasa ya, terima kasih Bu Wulan karena sudah mau merefleksi dirinya, karena memang penghukum itu pasti akan menjadikan anak itu trauma. Ingat pasti sampai kapanpun. Saya pernah diajar sama Bu Wulan waktu kelas 3, dia adalah guru tergalak di S2, pasti seperti itu. Jadi ya, terima kasih Bu Wulan sudah merefleksi. Dan satu lagi yang saya tangkap, ternyata Bu Wulan ini sudah menerapkan apa yang saya dapatkan tadi di ajar Dewan Tanah, menerapkan karakter siswa. Karena itu yang terpenting. Kita tidak butuh murid yang pintar, tapi kita butuh murid yang berkarakter yang baik. Karena itu akan menghasilkan generasi muda yang memiliki budaya positif yang luar biasa. Percaya tidak Bapak Ibu? Kita akan memiliki generasi muda yang luar biasa hebatnya ketika dia memiliki karakter yang kuat sesuai dengan budaya kita Indonesia. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Lagi sedikit Bapak Ibu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, yang tadi posisi kontrol kita sepakat yang paling bagus itu adalah yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, lebih bisa memahami nilai-nilai kebajikan universal. Ya, seperti guru bilang, guru Wulan tadi bilang, akan menghasilkan karakter anak yang lebih kuat ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini juga saya sudah tuangkan pada demonstrasi konseptual. Bapak Ibu punya akun YouTube, silahkan cari di YouTube. Saya sudah men-share demonstrasi konseptual tentang segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas itu, kalau Bapak Ibu bisa bertanya, kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Atau enggak, kamu di awal, Bapak Ibu bisa bilang di awal, kemarin guru dengar kamu menjaga atau temannya. Apakah itu benar? Itu juga salah satu tindakan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sebagai manusia itu berhak melakukan kesalahan, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan.
tidak akan menyalahkanmu. Ya, karena Bu Guru juga waktu kecil sering melakukan kesalahan, bahkan sekarang pun Bu Guru juga melakukan kesalahan. Jadi anak-anak kita ajak untuk berdialog, memvalidasi tindakan yang salah, dengan menanyakan apakah perbuatan itu benar atau salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu tahu keyakinan keras apa yang kamu langgar? Balik lagi ke sana. Kemudian kasih anak untuk memikirkan solusi yang bisa dia terapkan. Jadi tujuannya ini segitiga restitusi adalah agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga ya Astagfirullah. Saya akan contohkan beberapa kalimat yang bisa digunakan pada ketiga tahapan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Trial and error. Ketika kita melakukan sesuatu, error, kita coba lagi ulang. Misalkan, saya sebagai siswa ingin mendapatkan perhatian dari Bu Guru Dedi. Saya mencoba dengan melakukan berbagai macam kesalahan. Trial, error. Terus seperti itu, sampai akhirnya Bu Guru Dedi memperhatikan saya aja di kelas. Berarti kan kebutuhan dasarnya atas kasih sayang sudah terpenuhi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kata-katanya bisa seperti ini ya. Berbuat salah itu wajar. Ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat yang bisa digunakan pada tahap menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pokoknya setiap siswa melakukan suatu hal pasti ada alasan. Kita harus cari tahu dulu kenapa sih dia melakukan hal tersebut. Sama kayak kemarin kasus Asoka. Asoka mengejek temannya. Ternyata temannya memang terlebih dahulu mengejek Asoka. Berarti kan timbul pertekanan dalam dirinya. Ini berkaitan dengan kamu dapat patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Ya, dia marah karena nama orang tuanya diejek. Berarti kan dia merasa bahwa tidak terima dong nama orang tuanya diejek. Maka di situ ada kaitannya dengan melindungi sesuatu yang penting bagi dirinya, harga diri orang tuanya, harga dirinya. Otomatis dia membalas lagi. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ingat, yang paling penting di sini adalah motivasi intrinsik. Memang benar-benar kita mau, ingin, tulus, ikhlas melakukannya. Bisa dengan kalimat seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dengan kita menerapkan segitiga restitusi, niscaya anak-anak itu bisa memikirkan solusi untuk dirinya sendiri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ke penutup, saya ada sebuah video mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu simak ya. Ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser.
adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siapa? sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang minta pak? Ya aku marah lah. Aku baru katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya udah lakukan dia di teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh Bang Fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar Pak, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan yang biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas. Kita sudah sampai di bagian berikut Ibu ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya seperti berulang tadi sangat luar biasa sekali berulang dalam posisi kontrol saat ini bagaimana sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-murid
menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, sekarang saya ajak Bapak Ibu menyampaikan kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira ada nggak sesuatu hal yang ingin ditanyakan? Atau ada hal-hal yang mengganjal yang ingin Bapak Ibu gali lebih lanjut? Silahkan, saya berikan ruang kepada Bapak Ibu untuk bertanya terlebih dahulu. Mungkin cukup 2 orang saja ya. Silahkan. Oke, Bu Guru ini. Terima kasih waktunya Bu Novi. Ini ada satu pertanyaan yang sangat mengganjal. Apakah semua permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bu Dini yang luar biasa sekali. Jadi yang saya tangkap tadi, apakah semua permasalahan bisa diselesaikan dengan melaksanakan tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi? Kalau menurut saya, apapun permasalahannya kita selesaikan dulu menggunakan segitiga restitusi. Namun ada beberapa permasalahan yang di luar kendali kita. Contoh, seperti kasus Butut kemarin. Bapak Ibu masih ingat kasus Butut di mana ternyata siswanya itu mengambil uang Butut sampai 3 juta. Benar ya Butut ya? Sampai Butut tidak tahu. Nah, kalau Ibu ingin menerapkan segitiga restitusi boleh di awal, tapi menurut saya ada tindakan lanjutannya. Jadi ada treatment-treatment yang bisa dilakukan setelah melakukan segitiga restitusi. Kalau pertanyaan Bu Deni, apakah semua bisa? Bisa. Tapi untuk kasus kriminal, untuk kasus yang lebih skala itu besarnya, kita tidak bisa selesaikan dengan segitiga restitusi. Ada treatment khusus lanjutannya. Contoh, kita berkolaborasi dengan orang tua untuk memantau perkembangan karakternya agar lebih baik lagi. Artinya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk mengambil uang. Ya, kalau Butut mungkin di sekolah uang Butut, tapi kita kan tidak tahu. Mungkin di luar sana dia sudah mengambil uang dari banyak orang. Jadi perlu kolaborasi dengan orang tua. Yang kedua, jika kasusnya sudah sekarang itu, saya akan memilih untuk berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan psikolog. Kepolisian dan psikolog itu bisa mencari tahu alasan kenapa siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Karena dengan seorang psikolog dia memiliki keahlian-keahlian khusus ya untuk menggali alasan anak tersebut kenapa mencuri uang. Nah, hal itu bisa kita lakukan untuk menerapkan untuk menyelesaikan kasus kemarin ya, seperti kasus kriminal yang itu alami seperti itu. Jadi pihak polisi ini juga bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita ada loh tindakan yang lebih spesifik lagi agar menimbulkan efek jerah ke anak-anak. Karena ini kasusnya sudah luar biasa menurut saya. Tidak ada murid kelas 1 yang dari pengetahuan saya selama ini, tidak ada murid kelas 1 yang mau mengambil uang sampai berjuta-juta, apalagi uang gurunya. Berarti kan sudah ada sesuatu, apakah dia itu kita tidak tahu, memiliki kelainan khusus, itu bisa diselesaikan oleh psikolog. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya memberikan ruang pada Bapak Ibu untuk berpendapat juga dengan kasus yang kemarin. Apakah semua itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Itu bisa, tapi ada tindakan khusus setelahnya. Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat lain? Setuju ya? Setuju. Oke. Apakah jawaban saya bisa diterima Bu Deni? Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu? Oke, berulang lagi. Kami sudah menjelaskan tentang budaya positif. Menurut Ibu, ada kesulitan yang dialami ketika menerapkan budaya positif di kelas. Karena kan kita lihat di setiap kelas itu karakter anak-anaknya sangat unik. Menurut Ibu, karena Ibu yang sedang menerapkan ini, adalah kesulitan Ibu saat adakah kesulitan yang dialami ketika menerapkan budaya positif di kelas. Terima kasih.
seperti itu ya. Jadi kalau versi saya itu bukan kesulitan, tapi tantangan. Ya, jadi saya ulang sedikit. Ada tantangan yang saya alami ketika di kelas itu, terutama untuk penerapan budaya positif membuat keyakinan keras. Jadi betul, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi mereka mempunyai keinginan yang berbeda-beda pula. Kita harapkan dia menuliskan kesepakatan kelas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, tapi ada aja yang lain-lain gitu buatnya. Terus yang kedua, setelah saya menerapkan budaya positif mengenai segitiga diskusi, masih ternyata ada siswa yang mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan yang sama, kesalahan yang sama. Misalkan Asoka, dia suka bosan ya Asoka ya, kita cari yang lain kalau gitu. Damar, oke Damar ya. Oke, ini gurunya tahu Radit. Oke, Radit misalkan ya, si Radit itu membuli temannya. Ya memang Radit itu suka membuli, suka bilang orang tuanya cacat-cacat orang tuanya itu. Atau dia suka membuli fisik. Ya, si Radit itu memang. Karena saat itu kebetulan kelas saya, jadi saya tahu juga karakternya. Misalkan seperti itu. Besokannya setelah saya terapkan segitiga itu, lagi dia seperti itu. Kemudian lagi saya terapkan, lagi dia seperti itu. Jadi solusinya adalah saya harus lebih banyak menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ke adik. Salah satunya itu. Kemudian saya memantau secara berkala. Setiap minggu ada nggak dia lagi berbuat seperti itu. Saya buat catatan khusus. Ternyata minggu pertama dia tidak melakukan, minggu kedua melakukan, minggu ketiga jadi tidak konsisten. Tapi tetap akan saya biasakan dia untuk tidak membuli lagi temannya. Tapi ini masih saya dalami ya Bapak Ibu, karena ini masih kasusnya masih saya alami di kelas. Jadi saya merefleksinya dengan cara membuat buku pemantau. Jadi saya ingatkan, tadi ini untuk kamu sudah 2 kali melakukan kesalahan di minggu ini. Minggu depan seperti apa? Mau melakukan kesalahan lagi? Tidak dulu efektif. Tapi biayanya enggak. Biayanya melakukan pembulian, tapi tidak. Misinya kita adalah untuk membiasakan dia, mengingatkan lagi nilai-nilai kebajikan universal yang saya semua melakukan. Iya, betul. Asoka itu dia tahu dirinya salah. Dia minta maaf kepada saya, guru maaf ya, saya tak buat kemarin karena saya memang tidak bisa buatnya karena lagi posisi sakit, jadi saya memakluminya memang seperti itu. Tapi bagusnya dia itu mau jujur, guru lagi. Seperti itu yang bermula bisa diterima jawaban saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan? Saya memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk menambahkan. Oke, tidak ya. Oke, pas. Yang terakhir mungkin dari guru Ade. Silakan Bu Ade. Tidak menambahkan guru, tapi cuma ingin memberikan umpan balik terhadap kegiatan ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Novi dan teman-teman semuanya. Kenapa terima kasih? Karena saya merasa sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini. Wawasannya saya semakin bertambah dan Bapak mengenai yang sudah dijelaskan tadi tentang budaya positif. Ya. Bagaimana cara kita menerapkan diri menjadi posisi kontrol, bagaimana kita menyelesaikan masalah anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi terima kasih banyak guru, bahwasannya sangat menginspirasi sekali untuk kita Sama-sama guru lagi. Jadi saya kembali lagi dari sini, saya tidak menggurui, jadi saya hanya sharing pengetahuan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih guru Ade, terima kasih guru lain pertanyaannya, guru Dedi juga untuk pertanyaannya. Mungkin saya cukupkan sampai di situ ya Bapak Ibu ya. Boleh saya akhiri dengan pantun? Apakah kita refleksikan dulu sama-sama? Karena saya terbiasa kalau guru penggerak itu refleksi itu sangat penting berkaitan dengan umpan balik dan tindak lanjutnya seperti apa. Seperti itu ya Bapak ya, karena kan Bapak sudah mengalami sendiri ya di guru penggerak anak satu seperti apa. Tepuk tangan untuk Bapak harus berjalan. Oke, Bapak Ibu sudah belajar, bukan belajar ya, Bapak Ibu sudah memahami apa pada hari ini? 5 kontrol, posisi kontrol lagi. Segitiga restitusi lagi. Nilai kebajikan universal lagi.
dari saya, semoga menambah wawasan ibu bapak semua. Bapak ibu bisa menerapkan posisi kontrol manajer, bapak ibu bisa menerapkan atau membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan bapak ibu bisa berdialog dengan siswa ketika ada masalah dan menyelesaikannya dengan sedemikian sensitif. Terima kasih bapak ibu karena sudah membersamai saya sampai sejauh ini dalam kegiatan guru pendengar. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Biasanya saya minta cakep, sekarang saya minta mantapnya. Sebentar, saya ingat-ingat dulu pantunnya. Adalah bunga Sirapesia arnoldi. Baunya